Maksudnya kan Bapak nanti yang kosong itu dari Bapak. Terus ada ini masih semua. Masih lama. Masih lama. Pas kita dan pokoknya kursi depan sudah pakai dulu. Pak Sarwono, Hafiz, Eko, Azela ambil posisi langsung. Ada namanya. Ya, ada. Pokoknya ini jadi depan ini sudah semua. Saya di pinggir aja. Ini langsung apa di jalan itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 hari Kamis 29 Agustus 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan oleh Ketua DPRD Kota Batam kepada Bapak Nurianto SHMH disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, terima kasih Bapak. Yang kami hormati Wali Kota Batam, yang kami hormati Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang kami hormati anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam, yang kami hormati mantan Ketua DPRD Kota Batam tahun 2000 sampai 2019, yang kami hormati Wakil Wali Kota Batam pada eranya yang hadir Bapak Insinyur Ria Saptarika sekaligus sebagai anggota DPD RI, yang kami hormati para wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kota Batam yang terpilih tahun 2024, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris Dewan, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kota Batam, yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang kami hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu, beserta Komisioner Kota Batam, yang terhormat para insan pers, para undangan dan hadirin yang berbahagia, yang terhormat para pimpinan partai politik, yang terhormat tokoh masyarakat. Alhamdulillah ada Ibu Sri Sudarsono, Bapak Saparudin Muda, dan seluruh undangan yang dimuliakan. Kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar. Memancing ketam si anak nelayan, dimakan bersama dengan Cik Lima. Selamat datang hadirin sekalian, senantiasa sehat dan penuh berkah. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk selalu menyatakan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenannya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional, yaitu melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadirkan rapat paripurna DPRD Kota Batam. Berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan anggota DPRD Kabupaten Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
seraya memohon petunjuk dan bimbingannya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, tepat pukul 10.17 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna DPRD dengan agenda mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Gerak sejarah memang tidak selalu berjalan linear. Demikian halnya sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dalam memperjuangkan demokrasi dari masa ke masa, sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan masa reformasi dewasa ini. Demokrasi tumbuh, berkembang seiring tuntutan dan perkembangan zaman. Era otonomi daerah memberikan kedekatan antara rakyat dan wakilnya di lembaga legislatif. Karena itu, langkah proaktif perlu dilakukan oleh DPRD untuk merumuskan kembali posisinya dengan baik dan seimbang dalam hubungannya dengan lembaga eksekutif dan yudikatif di daerah. Hakikat otonomi daerah semakin mendekatkan pemerintah dengan rakyat dalam arti yang sesungguhnya DPRD memproduksi peraturan daerah yang dapat memberikan jaminan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang bermutu kepada rakyat. DPRD memiliki tugas dan wewenang utama sebagai pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan. Selain itu, DPRD juga diharapkan dapat mewakili dan memperjuangkan segala kepentingan rakyat dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat di daerahnya. DPRD memiliki nilai strategis yang sangat penting dalam mendorong demokratisasi di semua sektor kehidupan. Peran partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan kewenangan yang dimiliki DPRD serta upaya untuk dapat mengelola beragam kepentingan politik, sehingga dapat menjadikan DPRD sebagai agen absen atau agen perubahan dalam pergerakan perubahan. Sejak pelaksanaan otonomi daerah, banyak perubahan dan perkembangan yang terjadi pada lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, dengan berorientasi pada tata pemerintahan yang baik, good government. Maka kita semua berusaha berbuat secara profesional dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian pula hal politik, ekonomi, dan hukum juga merupakan sektor yang paling banyak mengalami perubahan karena berbagai tuntutan oleh masyarakat. Pada sisi lain, harus globalisasi dan demokratisasi disadari, atau tidak akan memudahkan berbagai pengaruh budaya asing mungkin masuk ke dalam kehidupan masyarakat kita. Inilah yang harus diantisipasi dengan memegang teguh nilai moral dan etika sebagai bangsa yang memiliki kepribadian serta jiwa patriotisme. Perlu membentengi diri dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena diyakini hanya dengan keimanan dan ketakwaan yang kokoh dalam setiap diri manusia Indonesia, kita akan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan perkembangan zaman.
menjadi anggota DPRD adalah pilihan. Jangan pernah terbayang akan mendapatkan sesuatu di luar ketentuan yang berlaku. Apalagi terpikirkan untuk memperkaya diri. Karena fungsi, tugas, dan wewenang DPRD adalah mutlak pengabdian. Produk lembaga DPRD adalah kebijakan strategis bagi terwujudnya pelayanan optimal menuju kesejahteraan masyarakat Batam. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, dalam melaksanakan berbagai fungsi dan tugasnya, anggota legislatif harus tanggap terhadap kepentingan rakyat dan organisasi politik. Para anggota DPRD dituntut mampu menjaga integritas dan mengoptimalkan kinerja, meningkatkan kapasitas melalui kesadaran yang tulus untuk memberikan yang terbaik bagi konstituennya di masyarakat. Berapa hal yang harus tertanam dalam diri setiap anggota DPRD antara lain: 1. Lembaga DPRD adalah lembaga terhormat. Salah satu parameternya merupakan keberhasilan lembaga ini ke depan dalam mengembangkan etika, perilaku, dan integritas anggotanya. 2. Dinamika perkembangan dewasa ini menuntut anggota DPRD memiliki kemampuan, wawasan, profesionalitas dalam mengemban amanah dan tidak menghindari apabila masyarakat menyampaikan aspirasinya. 3. Anggota DPRD harus dapat menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang langsung dipilih oleh rakyat dalam konteks jaringan yang lebih luas. Dengan demikian, akuntabilitas para anggota dewan terhadap rakyat dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan gambaran umum pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut. 1. Peraturan sejumlah 3 Jin 1. Peraturan daerah sejumlah 38 perda. 2. Peraturan DPRD sejumlah 3 peraturan. 3. Keputusan DPRD sejumlah 299 keputusan. 4. Keputusan pimpinan DPRD sejumlah 127 keputusan. Rapat paripurna DPRD sejumlah 217 kali. Rapat pimpinan sejumlah 202 kali. 7. Rapat badan musyawarah sejumlah 65 kali. 8. Rapat badan anggaran sejumlah 612 kali. 9. Rapat Bappeperda sejumlah 525 kali. 10. Rapat badan kehormatan sejumlah 75 kali. 11. Rapat komisi sejumlah 634 kali. Rapat komisi 2 sejumlah 644 kali. Rapat komisi 3 berjumlah 433 kali. Rapat komisi 4 berjumlah 442 kali. 15. MOU sejumlah 4 MOU. 16. Kunjungan tamu sejumlah 25.616 orang tamu. Sebagai wakil rakyat, kami senantiasa mengawal dan berusaha implementasikan yang menjadi aspirasi masyarakat sesuai tugas dan fungsi DPRD. Tugas dan amanah yang diberikan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Penghargaan dan terima kasih kepada Wakil Ketua dan anggota DPR Kota Batam masa jabatan 2019-2024 atas kerjasamanya
dan dedikasi sehingga fungsi, tugas dan wewenang DPRD dapat kita laksanakan dengan baik. Petik sekutum kembang selasih, selasih dibawa ke pasar Nagoya. Bapak Ibu, kami haturkan terima kasih, dedikasi dan sumbangan yang luar biasa. Selanjutnya, dari lubuk hati yang paling dalam, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, perkenankan kami menyampaikan terima kasih kepada insan pers yang telah memberikan masukan, menginformasikan kerja DPRD kepada masyarakat. Percaya dan yakinlah pemberitaan tersebut jadi kenangan terindah bagi kita semua. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, sebelum memasuki acara pokok, yaitu mengucapkan sumpah janji anggota DPR Kota Batam masa jabatan 2024-2029 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Batam memperoleh alokasi sebanyak 50 kursi. Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu, Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagai lembaga penyelenggara pemilu legislatif telah menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 2336 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024. 1. Partai Nasional Demokrat 10 kursi, 95.334 suara. 2. Partai Gerakan Rakyat Partai Gerakan Indonesia Rakyat, Raya. Gerindra 7 kursi, 94.954 suara. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 7 kursi, 83.601 suara. 4. Partai Golongan Karya 6 kursi, 74.748 suara. 5. Partai Keadilan Sejahtera 6 kursi, 58.157 suara. 6. Partai Kebangkitan Bangsa 4 kursi, 42.940 suara. 7. Partai Amanat Nasional 3 kursi, 38.143 suara.
Partai Demokrat 2 kursi 31.548 suara. Partai Hati Nurani Rakyat 2 kursi 28.001 suara. Partai Solidaritas Indonesia 1 kursi 21.554 suara. Partai Persatuan Pembangunan 1 kursi 15.115 suara. Terakhir, Partai Kebangkitan Nusantara baru ini Pak, 1 kursi 7.940 suara. Berdayung sampan sampai ke tepi, memelintang di daratan Kepri. Amanah negeri kami jalani, pelihara Batam sebagai bandar madani. Untuk tertib dan lancarnya profesi pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada pembawa acara. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Pembacaan keputusan Gubernur Kepulauan Riau oleh Sekretaris DPRD Kota Batam Bapak Ridwan Afandi SSTP NN disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1025 tahun 2024 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2019-2024. Gubernur Kepulauan Riau menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah atau janji dan berakhir pada saat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru mengucapkan sumpah dan janji, dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan ke-1 peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2019-2024. Kedua, pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disebutkan dalam lampiran keputusan ini dan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 22 Agustus 2024. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 33 untuk diketahui. Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Lampiran keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1025 tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024. Peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2019-2024.
1. Nuryanto SHMH, PDI Perjuangan, Ketua. 2. Muhammad Kamaludin, Nasdem, Wakil Ketua 1. 3. Muhammad Yunus Muda, SE, Golkar, Wakil Ketua 2. 4. Ahmad Surya, Gerindra, Wakil Ketua 3. 5. Thomas Arita Sembiring Esos, PDI Perjuangan, Anggota. 6. Putra Justisi Respati SH, PDI Perjuangan, Anggota. 7. Budi Mardianto SEMM, PDI Perjuangan, Anggota. 8. Tohab Erikson Pasaribu, PDI Perjuangan, Anggota. 9. Tundur M. Sihalowo SE, PDI Perjuangan, Anggota. 10. Udin P. Sihalowo SH, PDI Perjuangan, Anggota. 11. Dandis Raja Gugu ST, PDI Perjuangan, Anggota. 12. Taufik Muntasir, Nasdem, Anggota. 13. Amintas Tambunan, Nasdem, Anggota. 14. Asnawati Ati SEMN, Nasdem, Anggota. 15. Likai, Nasdem, Anggota. 16. Arlon Peristo, Nasdem, Anggota. 17. Ripal Pribadi SH, Nasdem, Anggota. 18. Hendra Asman SHMH, Golkar, Anggota. 19. Jimmy SM Nababan SH, Golkar, Anggota. 20. Dr. Andes Ides Madri MM, Golkar, Anggota. 21. Haji Joko Mulyono SHMH, Golkar, Anggota. 22. Nina Melani Bebus MM, Golkar, Anggota. 23. Rahmat, Golkar, Anggota. Muhammad Rudi ST, Gerindra, Anggota. 25. Insinyur Mulya Rindo Purba, MSI, Gerindra, Anggota. 26. Kapten Luther Johnson MR, Gerindra, Anggota. 27. Harmidi Umar Hussein SH, Gerindra, Anggota. 28. Werton Pengabean SHMH, Gerindra, Anggota. 29. Amri SE, PKS, Anggota. 30. Muhammad Mustafa SHMH, PKS, Anggota. 31. Rohaizat STMM, PKS, Anggota. 32. Siti Nurullah STMT, PKS, Anggota. 33. Muhammad Sapei ST, PKS, Anggota. 34. Haji Sahrul, PAN, Anggota. 35. Leo Anggara Saputra SH, PAN, Anggota. 36. Bianto, PAN, Anggota. 37. Sapari Ramadan SPDI, PAN, Anggota. 38. Edward Brando SH, PAN, Anggota. 39. Insinyur Rubina Situmorang, Hanura, Anggota. 40. Tumbur Hutasoid, Hanura, Anggota. 41. Utusan Sarumaha, Hanura, Anggota. 42. Bobby Alexander Siregar, Hanura, Anggota. 43. Hendrik, PKB, Anggota. 44. Domingus Roslinus Rega Woge, PKB, Anggota. 45. Aman SPD MM, PKB, Anggota. 46. Muhammad Fadli, P3, Anggota. 47. Sahat Parulian Tambunan SE, Demokrat, Anggota. 48. Sumali SE, Demokrat, Anggota. 49. Muhammad Yunus SPI MM, Demokrat, Anggota. 50. Tan Ati, PSI, Anggota. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1030 tahun 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Gubernur Kepulauan Riau menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1. Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. Kedua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam
sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 disebutkan dalam lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketiga, masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah 5 tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Keempat, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 22 Agustus 2024. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat 1 sampai dengan 39 untuk diketahui. Petikan, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Mohon izin kepada anggota DPRD yang kami sebutkan namanya diharapkan untuk mengambil tempat. Lampiran keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1030 tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024. Peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan tahun 2024-2029. 1. Ahmad Surya, Gerindra, Daerah Pemilihan 1. Siap, Ketua. 2. Hendra Asman SHMH, Golkar, Daerah Pemilihan 1. 3. Jelvintan SHMH, Nasdem, Daerah Pemilihan 1. 4. Mangihut Raja Gugu SEMM, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan 1. 5. Insinyur Haji Suryanto, PKS, Daerah Pemilihan 1. 6. Sahat Parulian Tambunan SE, Demokrat, Daerah Pemilihan 1. 7. Bianto, PAN, Daerah Pemilihan 1. 8. Sony Kristanto, PSI, Daerah Pemilihan 1. 9. Dr. Andas Surya Makmur Nasution MHum, PKB, Daerah Pemilihan 1. 10. Insinyur Anang Adhan, Gerindra, Daerah Pemilihan 1. 11. Novelin Fortuna Sinaga, Golkar, Daerah Pemilihan 1. 12. Taufik Aceh Muntasir, Nasdem, Daerah Pemilihan 1. 13. Kamarudin SE, Nasdem, Daerah Pemilihan 2. 14. Setia Putra Tarigan, Gerindra, Daerah Pemilihan 2. 15. Nuryanto SHMH, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan 2. 16. Muhammad Yunus Muda SE, Golkar, Daerah Pemilihan 2. 17. Siti Nurlaila STMT, PKS, Daerah Pemilihan 2. 18. Ruslan Sinaga, Hanura, Daerah Pemilihan 2. 19. Haja Asdawati Ati SEMM, Nasdem, Daerah Pemilihan 2. 20. Walventius Tindaun AMD, Golkar, Daerah Pemilihan 3. 21. Muhammad Kamaludin SPDI, Nasdem, Daerah Pemilihan 3. 22. Jimmy Simatupang ST, PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan 3. 23. Anwar Anas, Gerindra, Daerah Pemilihan 3. 24. Dr. Muhammad Mustafa SHMH, PKS, Daerah Pemilihan 3.
25. Haji Heri Erlangga ST MAK PAN Daerah Pemilihan 3. 26. Muhammad Yunus SPI Demokrat Daerah Pemilihan 3. 27. Jimmy Suiburian Golkar Daerah Pemilihan 3. 28. M Putra Pratama Jaya Nasdem Daerah Pemilihan 3. 29. Jamson Silaban SH PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 4. 30. Amir Shah ST PKB Daerah Pemilihan 4. 31. Banyu Ari Nopianto Gerindra Daerah Pemilihan 4. 32. Haji Joko Mulyono SHMH Golkar Daerah Pemilihan 4. 33. Muhammad Diko Barcelona Marion Nasdem Daerah Pemilihan 4. 34. Muhammad Syafi'i STMM PKS Daerah Pemilihan 4. 35. Muhammad Fadli P3 Daerah Pemilihan 4. 36. Dandis Raja Gugu ST PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 4. 37. Umi Kalsum PKB Daerah Pemilihan 4. 38. Muhammad Rudi ST Gerindra Daerah Pemilihan 5. 39. Tapis Dabal Sihaan PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 5. 40. Haji Arlon Peristo Nasdem Daerah Pemilihan 5. 41. Tumbur Hutasoid Hanura Daerah Pemilihan 5. 42. Sapari Ramadan SPDI PAN Daerah Pemilihan 5. 43. Waria Burhanuddin AMD PKS Daerah Pemilihan 5. 44. Rival Pribadi SH Nasdem Daerah Pemilihan 6. 45. Haji Aweng Kurniawan Gerindra Daerah Pemilihan 6. 46. Sulaiman PKS Daerah Pemilihan 6. 47. Budi Mardianto SEMM PDI Perjuangan Daerah Pemilihan 6. 48. Hendrik PKB Daerah Pemilihan 6. 49. Yefri Nasdem Daerah Pemilihan 6. 50. Muhammad Rizky Aji Perdana PKN Daerah Pemilihan 6. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad ditandatangani. Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Rohaniawan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam dipandu Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 1030 tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan 2024 sampai 2029. Sebelum memangku jabatannya, hari ini saya, Ketua Pengadilan Negeri Batam, akan memandu sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Oleh karena itu, saya akan bertanya, apakah saudara-saudari bersedia untuk diambil sumpah?
Menurut agama? Menurut agama? Kristen. Menurut agama? Menurut agama? Buddha. Buddha. Perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara dan hati saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Kristen, Katolik sama Protestan, silakan letakkan telapak tangan kiri ke Alkitab. Untuk agama Kristen membentuk V, untuk Katolik membentuk 3. Sedangkan yang beragama Buddha silakan menyesuaikan. Baik, ikutin yang saya kan untuk beragama Islam lebih dahulu. Bagi beragama yang Islam, ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, Protestan dengan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara yang beragama Buddha, ikutin kata saya. Demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah. Demi Sang Yang Adi Buddha saya bersumpah. Untuk semuanya ikutin kata-kata saya. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kota Batam dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional dengan kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Kristen dan Katolik, ikuti kata saya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Anggota DPRD perwakilan masing-masing agama, Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan rohaniawan mengambil tempat penandatanganan berita acara. Penandatanganan berita acara pengucapan sumpah janji diawali anggota DPRD.
Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam dan Rohaniawan disilahkan kembali ke tempat duduk. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024 disilahkan menempati tempat duduk yang disediakan. Anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 disilahkan menempati tempat duduk anggota DPRD. Hadirin disilahkan duduk kembali. Kenapa ini? Lampunya sudah dimatiin. Kesenggol cepet, nyalain dulu itu lampu di ujung. Lampu di ujung tuh. Mana? Di ujung Bangun mana? lampu di ujung sana ada ke ibu-ibu. Ini mati. Pengumuman pimpinan sementara DPRD Kota Batam oleh Sekretaris DPRD Kota Batam, Bapak Ridwan Afandi SSTP MN, disilakan. Pengumuman pimpinan sementara berdasarkan 1. Ketentuan pasal 165 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.3/3434/SJ tanggal 25 Juli 2024. Hal tata cara pelaksanaan pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota masa jabatan tahun 2024-2029. 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam nomor 336 tahun 2024 tanggal 28 Mei 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam dalam pemilihan umum tahun 2024. 3. Surat DPC Partai Nasional Demokrat Kota Batam nomor 023-SE.2- DPD _Nasdem Kota Batam _8 Romawi _2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan surat DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kota Batam nomor 2-0453-A-DPC Gerindra _2024 tanggal
22 Agustus 2024. Dengan ini mengumumkan Ibu Haja Asnawati Ati SEMM dan Bapak Muhammad Rudi ST sebagai Ketua dan Wakil Ketua sementara DPRD Kota Batam. 4. Pimpinan sementara DPRD bertugas: 1. Memimpin rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan praksi. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Dan 4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. 5. Tugas pimpinan sementara DPRD berakhir sampai dengan dilantiknya pimpinan DPRD definitif. 6. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan dimaklumi. Batam, 29 Agustus 2024. Terima kasih. Penyerahan pimpinan DPRD Kota Batam dari pimpinan DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024 kepada pimpinan sementara DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 ditandai dengan penyerahan palu kepada Bapak Nuryanto SHMH, Bapak Muhammad Yunus Muda SE, Bapak Ahmad Surya, Bapak Muhammad Kamaludin, Ibu Asnawati Ati SEMM, dan Bapak Muhammad Rudi SD dipersilahkan mengambil tempat didampingi Sekretaris Dewan. Pimpinan sementara DPRD disilahkan menempati tempat duduk pimpinan DPRD, dan Bapak Nuryanto SHMH, Bapak Muhammad Yunus Muda, Bapak Ahmad Surya, dan Sekretaris Dewan disilahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya acara diserahkan kepada pimpinan sementara DPRD Kota Batam. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah memfasilitasi pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Yang terhormat Gubernur Kepulauan Riau yang diwakilkan Bapak Sekda Provinsi, yang terhormat Wali Kota Batam, yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam, yang terhormat anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah FKPD Kota Batam, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang terhormat mantan Ketua DPRD Kota Batam tahun 2000 sampai dengan 2019,
Yang terhormat mantan Wali Kota Batam yang dihadiri Bapak Insinyur Ria Saptarika. Terima kasih Pak. Yang terhormat para Wakil Ketua, rekan-rekan anggota DPRD Kota Batam. Yang terhormat Bapak Ibu anggota DPRD Kota Batam terpilih tahun 2024. Tepuk tangan. Yang terhormat Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Dewan, dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintahan Kota Batam. Yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam. Yang terhormat Ketua KPU dan Ketua Bawaslu beserta Komisioneris Kota Batam. Yang terhormat para insan pers, para undangan, dan hadirin yang berbahagia. Undangan yang dimuliakan, besar tak disebut nama, kecil tak disebut gelar. Seraya memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan syukur, alhamdulillah. Perkenankan kami melanjutkan rapat paripurna pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Sesuai ketentuan pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jangsen pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam hal pimpinan DPRD belum terbentuk. DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara. DPRD yang ditetapkan sesuai Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dinyatakan berakhir sampai dengan pengucapan sumpah janji pimpinan definitif DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Berdasarkan ketentuan di atas dan sesuai pengumuman yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kota Batam, maka izinkan saya, Asnawati Ati SEMM dari Partai Nasional Demokrat dan Muhammad Rudi ST dari Partai Gerakan Indonesia Raya memimpin rapat DPRD selaku ketua dan wakil ketua sementara DPRD Kota Batam dengan tugas antara lain: 1. Memimpin rapat-rapat DPRD. 2. Memfasilitasi pembentukan fraksi. 3. Memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib. Dan 4. Memproses penetapan pimpinan DPRD definitif. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut. Pertama, seluruh warga Kota Batam yang telah berpartisipasi aktif dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 sehingga berlangsung dengan baik, tertib, aman, dan lancar. Kedua, anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian yang tidak mengenal lelah dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, terutama menyerap aspirasi masyarakat. Ketiga, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan aparat keamanan yang telah menciptakan suasana yang kondusif sehingga pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 secara serentak dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Keempat, Komisioner KPU dan Komisioner Bawaslu Kota Batam beserta jajaran sampai dengan penyelenggara
pemilu tingkat KPPS tahun 2024 yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum secara baik. Sidang Dewan yang dihormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Selanjutnya, dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD masa jabatan 2024-2029 masih ada beberapa rangkaian acara. Di antaranya sambutan Menteri Dalam Negeri yang akan dibacakan oleh Wali Kota Batam. Untuk itu, kepada Wali Kota Batam kami dipersilahkan menyampaikan sambutannya. Ini masih sesi ini semua. Soalnya ada enggak, ini cuma urutan aja. Saya akan membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri pada acara pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati dan PJ Bupati, yang terhormat Wali Kota Batam dan PJ Wali Kota Batam, yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kabupaten Kota, yang terhormat jajaran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Lingkup Kabupaten dan Kota, yang terhormat para Dewan Pengurus Partai Politik, yang terhormat para tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, serta para hadirin dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Melalui momentum yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota yang telah dilantik pada hari ini. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kota dengan agenda khusus pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Kota hasil pemilihan umum tahun 2024 merupakan puncak dari seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan umum anggota DPRD yang secara filosofis berkedudukan sebagai sarana demokrasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dalam tatanan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya kita patut untuk berbangga bahwasanya bangsa Indonesia dapat membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi sehingga dapat melaksanakan 13 kali pemilihan umum yang berjalan dengan relatif tertib dan lancar. Oleh sebab itu, atas nama pemerintah saya ucapkan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media dan pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Hadirin yang saya hormati, pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang NKRI tahun 1945 telah mengatur bahwa pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat dua hal yang perlu dicermati oleh para anggota DPRD yang baru saja dilantik, yakni yang pertama, secara konseptual maupun legal formal, kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintahan daerah, di mana karakter dari DPRD di dalam kerangka negara kesatuan
unitaris memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan lembaga legislatif di negara-negara federal yang menganut pemisahan kekuasaan negara secara absolut hingga ke tingkat lokal atau regional. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah meletakkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah. Kedua, setiap anggota DPRD dipilih dalam pemilu yang mencalonkannya melalui partai politik. Hal ini tentunya memiliki perbedaan dengan pemilihan kepala daerah yang dimungkinkan calonnya maju dari jalur perseorangan. Kondisi ini tentu menciptakan kondisi di mana anggota DPRD memiliki ikatan yang sangat kuat sebagai perpanjangan tangan dari partai politik. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi adalah sebesar apapun kepentingan partai politik asal saudara, hendaknya tempatkanlah kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu, perlu kami ingatkan pula bahwa dalam menjalankan tugas saudara diawasi oleh penegak hukum serta lembaga pengawas seperti KPK, BPK, BPKP, dan sebagainya. Hadirin yang saya muliakan, saya mengajak saudara-saudara untuk menekankan kembali bahwasanya sebagaimana amanat pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menyebutkan 3 fungsi DPRD, yaitu yang pertama fungsi pembentukan peraturan daerah, yaitu singkat dengan Perda. Kedua, fungsi penyusunan anggaran, dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pembentukan Perda merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat maupun memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan. Di samping itu perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga menciptakan kemakmuran bagi masyarakat. Kemudian fungsi anggaran seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi ataupun golongan. Untuk itu, saudara selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan merujuk, sedangkan fungsi pengawasan merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional, baik terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ, kepala daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum. Dalam fungsi pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan berpendapat. Penggunaan ketiga hak DPRD tersebut merupakan rangkaian hak DPRD sebagai kesatuan kausalitas, yakni A. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepala daerah mengenai pelaksanaan kebijakan daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. B. Hak angket, sebagai tindak lanjut terhadap keterangan yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD dapat menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan. Yang ketiga, selanjutnya, terhadap hasil penyelidikan dimaksud, DPRD berhak untuk menyatakan pendapat disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Hak-hak tersebut perlu dipahami bersama oleh anggota DPRD sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik dan menciptakan check and balances pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hadirin yang saya hormati, dalam kedudukan DPRD sebagai mitra kepala daerah
di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah dipertegas tentang pola hubungan mitra antara DPRD dengan kepala daerah yang bersifat check and balances. Hal ini dimaksud untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada setiap periode kepimpinan kepala daerah sehingga terjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, sinergitas dan kolaborasi kerja kolektif antara DPRD dan kepala daerah harus diarahkan secara positif untuk memberikan respon cepat dan pemecahan persoalan-persoalan kerakyatan di tingkat lokal, membangun kerjasama yang efektif di tingkat regional, serta mendukung suksesnya agenda prioritas nasional, terutama pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang merupakan waktu tepat sebagai momentum mensinkronisasikan rencana kerja pemerintah pusat dan daerah. Beberapa hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah dan DPRD untuk bersama-sama membangun Indonesia dari daerah dan akan memberikan dampak pada terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kemudian dalam rangka menyambut pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, saya mengharapkan Bapak Ibu para anggota Dewan agar senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan hingga pelantikan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 sesuai peraturan dan perundang-undangan. Kita perlu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan sarana dan prasarana serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada serentak tahun 2024. Hadirin yang saya muliakan, pemilu tahun 2024 telah menghadirkan wajah-wajah baru dengan beragam latar belakang profesi ataupun anggota DPRD Kabupaten Kota terpilih yang tidak hanya berasal dari kalangan politisi semata. Melihat begitu penting dan sentralnya peran dan fungsi DPRD, maka figur atau profil anggota Dewan haruslah memiliki kompetensi yang prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan yang handal berkaitan dengan substansi bidang tugas DPRD yang menjadi tanggung jawabnya, serta dibarengi dengan sikap perilaku yang baik. Oleh karena itu, anggota DPRD berhak meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui kegiatan-kegiatan seperti orientasi dan bimbingan teknis. Namun perlu diingat bahwa pelaksanaannya dilakukan secara proporsional yang berbasis pada peningkatan hard skill maupun soft skill dalam menunjang tugas-tugasnya. Pelatihan dan pengembangan ini diharapkan dapat membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, pengawasan, dan anggaran secara efektif dan efisien demi tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, akhir kata saya ucapkan selamat bekerja kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan tahun 2024-2029 yang baru saja dilantik. Pemerintah berharap dapat memikul amanah dan beban yang berat ini. Anggota DPRD dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sampai purna tugas nanti. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para anggota DPRD Kabupaten Kota masa jabatan 2019-2024 atas pengabdian dan jasa kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Demikian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih kepada Wali Kota yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, mari kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Khusus yang beragama Islam, izinkan saya yang akan memandu doa ini. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma ya Allah Tuhan yang Maha Esa, di bawah cakrawala keagungan dan kuasa-Mu, di bawah matahari kasih-Mu yang abadi, dalam balutan rahmat kemurahan-Mu yang tiada batas, kami berlindung, menunduk dan bersimpuh mengaturkan syukur kepada kami. Pada hari ini ya Rabb, kami dapat melaksanakan rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Semoga acara ini Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, ya Malikul Mulk, kami sadar bahwa jabatan adalah amanah dan titipan yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu berilah kekuatan kepada anggota DPRD Kota Batam yang baru dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi kami semua masyarakat Kota Batam khususnya. Ya Allah, muliakanlah para pemimpin kami, limpahkan cahaya petunjuk kepada mereka, bimbing dan pandu kami melewati masa-masa peralihan ini agar bisa bergerak menuju kemajuan, keadilan dan kesejahteraan, menyatukan segala gerak langkah dan tekad dalam wujudkan Batam kota baru, madani, maju tanpa rintangan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghindari cobaan. Limpahkan kepada kami ya Allah hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pahlawan kami, dosa para pemimpin kami. Engkau ya Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihi dan sayangilah kami seperti Engkau mengasihi dan menyayangi para kekasih-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang telah memimpin doa. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan berbahagia. Sebelum rapat paripurna berakhir, memperhatikan isi pidato Ketua DPRD masa jabatan 2019-2024 pada awal pembukaan rapat paripurna. Menjadi anggota DPRD selain amanah, juga pengabdian. Oleh karena itu, sekecil apapun dharma bakti Bapak dan Ibu dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, jika diawali dengan niat yang tulus, semata-mata memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan kota yang kita cintai ini, insya Allah akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, pengabdian, dan kerjasama anggota DPRD masa jabatan 2019-2024.
teriring doa dimanapun Bapak dan Ibu diberi amanah untuk mengabdi selanjutnya. Percayalah, itu yang terbaik dan telah menjadi ketetapan oleh Yang Maha Kuasa. Kalau ingin menangkap ayam, jangan dikejar ayamnya. Justru kita akan lelah sendiri dan ayam semakin menjauh. Berilah ia makan, pasti dengan rela ia akan datang sendiri. Begitulah rezeki, melangkahlah dengan baik, jangan terlalu kencang untuk mengejar, apalagi ngotot untuk memburu. Tapi keluarkanlah sedekah, insya Allah rezeki akan datang menghampiri. Kalau ingin memelihara kupu-kupu, jangan tangkap kupunya, pasti akan terbang. Tetapi tanamlah bunga, maka kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Sama halnya dalam kehidupan, ketika kita menginginkan kebahagiaan dan keberuntungan, tanamlah kebaikan demi kebaikan, kejujuran demi kejujuran, maka kebahagiaan dan keberuntungan akan datang. Oleh karena itu, selagi masih diberi hidup dan amanah, mari kita membangun taman-taman bunga, yaitu bunga kebaikan dan bunga kejujuran. Sehebat apapun kita, di atas hamparan sajadah dahi kita bersujud. Secantik apapun rupa kita, kain putih juga yang akan membalut tubuh. Sekaya apapun harta kita, tidak akan pernah dibawa menghadap Ilahi. Segagah apapun kita berjalan, pada akhirnya tetap diusung juga. Sebanyak apapun teman kita, pasti akan pergi seorang diri suatu saat nanti. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Mu. Jadikan langkah hidup kami selalu dalam kebaikan, dan jadikanlah sisa umur kami selalu dalam keberkahan-Mu. Selamat kepada anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Karya bakti dan janji pengabdian kita semua ditunggu oleh masyarakat Kota Batam. Terakhir, izinkan saya atas nama pimpinan sementara DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Kepulauan Riau atau Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam beserta jajarannya, Ketua Pengadilan Negeri Batam, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah FKPD Kota Batam, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2019-2024, Wakil Ketua Sementara dan anggota DPRD Kota Batam terpilih, Bapak Ibu undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti rapat paripurna pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029. Tetapi tadi kita melupakan satu sosok bunda kita, yaitu Bunda Sri Sudarsono. Tolong tepuk tangan. Beliau hadir bersama-sama kita untuk seluruh undangan yang kita cintai. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh aparat keamanan serta panitia penyelenggara yang telah berpartisipasi untuk suksesnya rapat paripurna pada hari ini.
Semoga sumbangsi dan keikhlasan rekan-rekan akan tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum rapat paripurna ditutup, perkenankan kami menyampaikan beberapa bait pantun. Ewahnya kuat-kuat ya. Indah berlian di jarinan lentik, tidak kalah pula intan Bayuduri. Anggota DPRD telah dilantik, laksanakan fungsi bangun negeri. Karena ditepuk, tambah satu lagi Pak Wali. Naik perahu ke Pulau Bertam, perahu di kayu, janganlah lamban. Terima kasih masyarakat Batam, kepercayaan dan amanah siap diemban. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 11.40 waktu Indonesia bagian Barat, rapat paripurna DPRD pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Batam masa jabatan 2024-2029 saya nyatakan berakhir, ditutup secara resmi. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Untuk itu kami undang dengan hormat anggota DPRD Kota Batam yang telah dilantik beserta istri dan suami untuk mengambil tempat di depan. Ya Wali, Pak Wali ya Bang? Ya. Sama yang mulia ya? Baris Bang. Iya, sambil ini aja Bang, musik. Bang, angkat dikit Bang. Angkat dikit ya. Karena kredit pasti gak dengar. Bapak nanti di lantai 2. Tanggal 2 close semua. Pemberian ucapan selamat diawali oleh Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi SEMM dan tentunya yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam. Kami persilahkan memberikan ucapan selamat kepada anggota DPRD Kota Batam yang baru saja dilantik, dan tentunya kami undang dengan hormat seluruh pimpinan FKPD Kota Batam untuk dapat bersama-sama memberikan ucapan selamat.
Bapak Ibu tamu undangan serta hadirin yang kami muliakan, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri saya, putra putri saya sedang berjuang. Fajar telah tiba yang menyingsing menelan harapan. Tanah semenanjung, tanah semenanjung, permata indah. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Duhai Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan sumpah dan janji. Jiwa dan raga, buktikanlah pada nusa bangsa, supaya negara maju jaya, aman merdeka. Ibu Pertiwi, putra putri datang sujud bakti. Ingin menunaikan sumpah dan janji. Ingin menunaikan sumpah dan janji. Takkan Melayu yang di dunia.
jangan bersama gemilang. Terima dan darah ada di mahkota, takkan Melayu hilang di dunia. Anak jati berpandang di negeri orang, biarpun berhujan emas. Hujan batu kita lebih sejahtera, takkan Melayu hilang di dunia. Pusaka budaya khazanah berharga, janganlah dipersia. Wahai anak watan, dia siapkan pertahan kedaulatan bangsa. Arus perubahan, oh kuasa Tuhan, kejarlah hasrat jiwa. Namun peganglah kata Wira Laksmana, takkan Melayu hilang di dunia. Pusaka budaya khazanah berharga, janganlah dipersia. Wahai anak watan, dia siapkan pertahan kedaulatan bangsa. Arus perubahan, oh kuasa Tuhan, kejarlah hasrat jiwa. Namun peganglah kata Wira Laksmana, takkan Melayu hilang di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Takkan Melayu hilang di dunia. Betul milik kita. Sini jalur dah. Ah ya. Mic-nya cuma ada ya? Panggil Ilham. Oh, putar balik sana. Oh, putar balik sana. Salah. Jangan. Jangan di atas lagi. Udah stop. Di sini nggak? Kak lupa lu. Itu dewan-dewan aja dia. Oh gitu. Nggak. Kan pernah dulu tuh. Iya. Iya kan? Cuma dia putar sana aja semua kan. Wah. Melangkah pasti, jangan henti, datang menghadap. Mari bekerja
pertanyaannya. Atau enggak lagu Nomor berapa ini? Tiga lah.